Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak yang berada di luar negeri. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Made Satria Mulyarta dengan 4 digit NIM terakhir 1251. Yang kedua, Andri Kertiardani dengan 4 digit NIM terakhir 1274. Yang ketiga, Imade Budi Setiawan dengan 4 digit NIM terakhir 1276. Yang keempat, Nimade Yani Yuniartini dengan 4 digit NIM terakhir 1283. Yang kelima, Fajar Ahmadi dengan 4 digit NIM terakhir 1286. Yang keenam, saya sendiri, Putu Dian Arta Dewi dengan 4 digit NIM terakhir 1309. Yang terakhir, Komang Putri Trisnayanti dengan 4 digit NIM terakhir 1311. Nah, pada laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak yang berada di luar negeri, kami akan membahas yang pertama, laporan keuangan yang dikonsolidasikan perusahaan anak di luar negeri. Yang kedua, akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi. Yang ketiga, penjabaran rekening-rekening mata uang asing. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Pertama, untuk penyaji dipersilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Putri Trisnayanti dengan NIM 181705311. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok penyaji akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan yang dikonsolidasikan perusahaan anak di luar negeri. Dalam rangka memperluas usahanya, suatu perusahaan mungkin merasa perlu untuk membuka kantor-kantor cabangnya atau memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri. Pada dasarnya, semua ketentuan yang berlaku dalam hubungannya dengan masalah kegiatan usaha di luar negeri, seperti dikemukakan pada hubungan antara kantor pusat dan dengan kantor cabangnya, berlaku pula terhadap hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Contohnya seperti masalah mengenai sistem moneter yang berlaku di negara di mana kantor cabang atau perusahaan anak tersebut berada. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasikan perusahaan anak di luar negeri. Penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya yang bertempat berkedudukan di luar negeri dilakukan melalui 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu menjabarkan saldo rekening-rekening yang ada pada laporan perusahaan anak yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri atau rupiah. Tahapan kedua yaitu setelah penjabaran rekening-rekening di dalam neraca sisa atau setelah penyesuaian, selanjutnya melakukan eliminasi terhadap saldo hak-hak pemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Andri Kertiardani dengan 4 digit NIM belakang yaitu 1274. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan afiliasi atau affiliated company. Perusahaan afiliasi merupakan suatu perusahaan yang berada dalam suatu sistem perusahaan induk, di mana suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan afiliasi atau affiliated company dengan perusahaan lain apabila yang pertama yaitu salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan ternyata juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Lalu yang kedua yaitu salah satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan ternyata juga mempunyai hubungan keluarga dengan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris di perusahaan lain. Lalu yang ketiga yaitu salah satu pihak perusahaan dapat memberhentikan direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris suatu perusahaan, maka 2 atau lebih perusahaan tersebut dikatakan mempunyai hubungan afiliasi atau sebagai perusahaan afiliasi. Lalu yang keempat yaitu salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya. Peraturan baru tersebut terkandung dalam Peraturan Nomor 9.E
lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep strip 521-BL-2008 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu yang diterbitkan pada Jumat tanggal 12 bulan 12 2008. Seperti dikutip di Detik Finance dari situs Bapepam, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Desember 2008, aturan baru tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Nomor 9E1 tentang benturan kepentingan transaksi tersebut. Untuk presentasi dari saya sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putudian Arta Dewi dengan 4 digit NIM terakhir 1309. Nah, saya akan menjelaskan tentang contoh pencatatan akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi. Nah, pada PT Jogja Silver yang bertempat kedudukan di Yogyakarta membeli sebuah modal saham Layer Souvenir Corporation yang bertempat kedudukan di Singapura pada saat perusahaan yang disebut terakhir ini didirikan, yaitu pada tanggal 1 Januari 1977. Nah, Lion Souvenir Corporation mengeluarkan 1000 lembar per saham biasa, nominal 10.000 per lembar. Nah, PT Jogja Silver membeli saham-saham Lion Souvenir Corporation dengan harga sebesar nominalnya. Nah, bisa dilihat pada slide selanjutnya, yaitu pada neraca per 1 Januari 1997, pada posisi aktiva yaitu kas dan bank sebesar 2.500.000, piutang dagang sebesar 3.250.000, persediaan barang dagang sebesar 4.500.000, aktiva tetap sebesar 5 juta, akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar 250.000. Nah, laba yang ditahan sebesar 4.750.000, jumlah aktiva sebesar 15 juta. Nah, pada hutang dan modal itu ada hutang dagang sebesar 2.500.000, modal sebesar 10 juta, modal saham sebesar 2.500.000. Nah, pada jumlah hutang dan modal sebesar 15 juta. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai penyaji keempat akan menjelaskan tentang penjabaran rekening-rekening mata uang asing. Penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing. Proses ulangan rekening mata uang asing anak perusahaan ke dalam mata uang yang setara. Biasanya mata uang pelaporan perusahaan induk. Untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi dalam mata uang asli dari perusahaan induk. Penjabaran mata uang asing dalam arti yang paling sederhana adalah setiap perhitungan yang melibatkan mengungkapkan jumlah uang dalam satuan mata uang yang berbeda. Menentukan berapa banyak yen, Jepang, dolar USD akan terbeli adalah contoh dari penjabaran mata uang asing langsung. Ketika perusahaan melakukan bisnis lintas batas atau aset pembelian atau pasokan luar negeri, mereka sering harus terlibat dalam praktik akuntansi khusus penjabaran mata uang asing. Translation biasanya harus dilakukan dalam beberapa langkah sesuai dengan pedoman tertentu dan hukum nasional. Penjabaran mata uang adalah bagian penting dari landscape perdagangan global. Bagaimana uang dari satu negara yang dihargai di negara lain menginformasikan banyak keputusan bisnis yang berbeda, dari waktu impor dan ekspor ke lokasi kantor di luar negeri. Penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam rupiah berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam prinsip akuntansi Indonesia. Perkiraan anak-anak perusahaan atau bagian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pertukaran yang sesuai. Kurs pertukaran supaya dicantumkan dalam laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu.
Baik, perkenalkan saya Madri Satria Mulyarta dengan pad NIM digit terakhir saya yaitu 1251. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan penjabaran terhadap rekening-rekening neraca. Di sini ada 5, yaitu yang pertama aktiva lancar, aktiva tetap, yang ketiga utang jangka pendek, yang keempat utang jangka panjang, dan yang kelima modal yang disetor atau modal saham. Jadi untuk yang pertama aktiva lancar yaitu kas, piutang jangka pendek, dan aktiva lancar lainnya dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pada saat pembuatan neraca, terkecuali ada perjanjian khusus dalam tukar menukar dengan uang asing. Persediaan barang-barang harus mengikuti ketentuan umum atau standar rule yang memilih harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Apabila persediaan barang-barang tidak dijabarkan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penyusunan neraca, maka harus diberikan alasan mengenai prosedur lain yang diikutinya itu. Yang kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap, investasi yang permanen dan piutang jangka panjang harus dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada saat aktiva yang bersangkutan diperoleh. Yang penyusunan aktiva tetap di dalam laporan keuangan dikonsolidasi harus dihitung atas dasar jumlah-jumlah yang sudah dinyatakan dalam rupiah. Yang ketiga, hutang-hutang jangka pendek atau hutang lancar. Hutang-hutang jangka pendek yang harus dibayar dengan uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Hutang-hutang jangka panjang yang keempat yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya utang yang bersangkutan. Yang kelima, modal yang disetor atau modal saham. Modal yang disetor atau modal saham yang dinyatakan dalam suatu uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat modal saham yang bersangkutan dikeluarkan. Dan ketentuan penjabaran terhadap rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya, yaitu rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya harus dijabarkan dengan kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun buku yang berjalan. Apabila dalam tahun buku yang berjalan terdapat frustasi yang besar dalam nilai kurs, maka dipakai kurs rata-rata per bulannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh dari penjabaran rekening-rekening neraca sisanya. Di mana contoh soalnya yaitu adapun penjabaran rekening-rekening laporan keuangan atau yang telah diubah menjadi neraca sisa dari Lion Souvenir Corporation pada contoh sebelumnya ya, sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan dengan anggapan-anggapan seperti di bawah ini adalah sebagai berikut. Di mana kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun 1977 atau yang dianggap sebagai 1 US dollar itu sama dengan 160 rupiah. Kurs yang berlaku per tanggal 31 Desember 1977 atau pada tanggal neraca itu 1 US dollar itu sama dengan 162,50 rupiah. Jadi untuk neraca sisa yang yang dijabarkan dalam rupiah itu per tanggal 31 Desember 1977 itu adalah sebagai berikut ini ya. Di mana rekening-rekening itu terdapat rekening-rekening pembukuan. Yang pertama ada kas dan bank, di mana itu sebesar 7,260 US dollar di debit. Jika kurs itu dijabarkan ke rupiah menjadi 1.178.125 rupiah. Kemudian yang kedua ada piutang dagang NITO, itu sebesar 2,55 di debit ya, dan rupiahnya ya dijadikan rupiah menjadi 406.250 rupiah. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu sebesar 2,500 US dollar.
bila dijabarkan menjadi rupiah itu menjadi 412.500 rupiah. Kemudian ada lagi akumulasi penyusutan aktiva tetap, yaitu dikredit neraca sisa setelah disesuaikannya dalam US dollar itu 250 US dollar. Kemudian dijadikan rupiah menjadi 41.250 rupiah. Kemudian untuk hutang dagangnya dalam neraca sisa yang setelah disesuaikan itu sebesar 2.000 US dollar. Kemudian bila dirupiahkan menjadi 325.000. Kemudian ada lagi hutang PT Yoga Silver, ya, di mana setelah disesuaikan itu sebesar 2,500 US dollar dan dijabarkan menjadi rupiah itu sebesar 375.000. Kemudian untuk penjabaran modal saham itu setelah disesuaikan 10.000 US dollar, ya, 10.000 US dollar, dan kemudian dijabarkan menjadi rupiah yaitu menjadi 1.600.000 rupiah. Kemudian dividen yang dibagi, dividen yang dibagi itu didebet sebesar 5.000 US dollar, kemudian dijabarkan dalam rupiah itu menjadi 750.000 rupiah. Kemudian pembelian dari luar, di mana neraca sisa setelah disesuaikan itu sebesar 7.500, ya, 7.500 US dollar dirupiahkan menjadi 1.200.000 rupiah. Kemudian dari PT Yoga Silver, ya, itu didebet sebesar 5.000 US dollar, kemudian dirupiahkan menjadi 750.000 rupiah. Kemudian ada pula macam-macam biaya, ya. Macam-macam biaya itu neraca sisa telah disesuaikan itu sebesar 2,150 US dollar bila dirupiahkan menjadi 360.000 rupiah. Kemudian ada biaya penyusutan aktiva tetap, ya, itu sebesar 250 US dollar dan dirupiahkan itu menjadi 41.250.000 rupiah. Kemudian ada hasil penjualan, di mana dicatat di kredit sebesar 17.500 US dollar dan dirupiahkan menjadi 2.800.000. Kemudian adanya dijumlahkan, ya, antara debit dan kredit di posisi neraca sisa setelah disesuaikan, ya, yang US dollarnya itu debitnya sebesar 31,250 US dollar, di kreditnya sebesar 32,250 US dollar. Jika dirupiahkan, di debit itu sebesar 5.098.125 rupiah, kemudian di kredit sebesar 5.041.250 rupiah. Maka selisih penyesuaian kurs antara US dollar dengan rupiah, ya, itu besar selisihnya sebesar 43,25 rupiah. Nah, kemudian ada lagi persediaan barang dagang per 31 Desember. Itu sebesar 5.041.250 rupiah. Kemudian ada lagi pembelian di luar, ya, dia beli di luar itu sebesar 3.000 US dollar pada debit dan kredit. Kemudian bila dirupiahkan itu menjadi 487.500 rupiah. Kemudian ada yang dibeli dari PT Yoga Silver itu sebesar 2.000
US dollar menjadi 300.000 rupiah. Ya, jadi jumlahnya masing-masing US dollarnya itu 5.000 US dollar. Kemudian bila dirupiahkan, ya, yang dirupiahkan nih, jumlah yang dirupiahkan itu sebesar 787.500 rupiah. Baik, sekian dari saya mengenai pemaparan contoh soal tersebut. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Ahmadi, NIM 1817051286. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya. Lanjut saja. Berikut ini akan diberikan contoh penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi masing-masing pada metode harga perolehan atau cost method dan metode equity dipakai. Dari data yang ada pada contoh sebelumnya, metode harga perolehan atau cost method, apabila metode harga perolehan cost method dipakai, berarti dari data yang tersedia sudah siap disusun laporan keuangan yang dikonsolidasi. Apabila metode harga perolehan dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu eliminasi terhadap hak pemilik PT Yoga Silver pada Lion Corporation. Yang kedua itu modal saham Lion Corporation sejumlah 1.600.000. Dan yang ketiga itu investasi saham Lion Corporation sejumlah 1.600.000. Dan yang keempat adalah eliminasi terhadap saldo hutang piutang yang timbul dari transaksi jual beli barang dagang. Yang kelima itu hutang PT Yoga Silver Lion Corporation sejumlah 375.000. Lalu yang keenam itu piutang Lion Corporation PT Yoga Silver sejumlah 375.000. Dan eliminasi terhadap yang ketujuh adalah eliminasi terhadap penghasilan dividen atas dividen yang dibagikan oleh Lion Corporation. Yang ke-8 adalah penghasilan dividen pada PT Yoga Silver sejumlah 750.000. Dan yang ke-9 yaitu eliminasi terhadap transaksi jual beli barang dan dagangan antara PT Yoga Silver dengan Lion Corporation. Lalu yang ke-10 adalah hasil penjualan PT Yoga Silver sejumlah 750.000 dan yang terakhir adalah pembelian pada Lion Corporation sejumlah 750.000. Materi yang selanjutnya adalah metode equity. Pada metode equity laba atau rugi, usaha perusahaan anak secara periodik dianggap sebagai penghasilan bagi perusahaan induk dan dilaporkan dalam laporan laba ruginya. Di lain pihak, dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak tidak lagi dianggap sebagai penghasilan bagi perusahaan induk, melainkan merupakan realisasi atas penghasilan yang telah dicatat sebelumnya. Jika perusahaan anak berada di luar negeri, maka bagian laba yang menjadi hak perusahaan induk dihitung dari jumlah laba atau rugi setelah penjabaran keadaan ke dalam rupiah mata uang dalam negeri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya cukupkan sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak yang berada di luar negeri. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.